Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang komponen jaringan komputer. Materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.3, yaitu mengenal jaringan komputer lebih teknis, dan 4.3, yaitu menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya dan menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer. Sebelumnya, tentunya kalian sudah paham ya mengenai dasar dari jaringan komputer, tentang apa itu jaringan komputer, lalu apa fungsi atau manfaat dari jaringan komputer, kemudian bagaimana sih pengelompokan jaringan berdasarkan media transmisinya, cakupan areanya, dan berdasarkan topologinya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komponen jaringan komputer yang mana merupakan perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Komponen jaringan komputer dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu piranti pengguna akhir atau end user device dan piranti jaringan atau network device. Piranti pengguna akhir atau end user device ini merupakan perangkat keras yang berhubungan langsung dengan pengguna komputer, seperti komputer itu sendiri, laptop, scanner, dan printer. Piranti pengguna akhir dapat berdiri sendiri tanpa terhubung ke jaringan karena dia bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Tetapi, piranti pengguna akhir akan lebih optimal jika terhubung ke jaringan komputer. Agar terhubung ke suatu jaringan komputer, piranti pengguna akhir memerlukan piranti lainnya, yaitu piranti jaringan. Piranti jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih device, sehingga dapat saling berbagi data dan terhubung ke suatu jaringan komputer. Berikut ini beberapa contoh piranti jaringan komputer yang paling dasar ya, untuk membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama adalah Network Interface Card atau NIC, dalam bahasa Indonesianya yaitu kartu jaringan. NIC ini merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Tugas dari NIC adalah mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Nah, berikut ini ada NIC yang untuk wireless dan NIC yang wired. Jadi ada yang media transmisinya berupa nirkabel dan ada yang menggunakan kabel. Komponen jaringan komputer yang kedua adalah repeater. Fungsi dari repeater adalah memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima. Nah, repeater bisa juga mengembalikan kekuatan sinyal asli seperti dari pusatnya. Intinya, repeater adalah penguat sinyal. Komponen yang ketiga adalah hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1 atau physical layer ya, yang mana fungsinya adalah penghubung perangkat jaringan. Yang keempat adalah switch. Seperti halnya dengan hub ya, switch ini fungsinya juga sama, yaitu penghubung perangkat jaringan. Tetapi, cara kerjanya ini berbeda. Kalau hub, ketika kita mau mengirimkan suatu data dalam suatu jaringan, nah hub ini akan mengirimkan ke semua titik yang ada pada jaringan tersebut. Jadi tidak hanya ke satu tujuan yang kita tentukan. Tetapi kalau switch, dia mengirimkan data ke tujuan tertentu saja. Jadi tidak semua perangkat yang ada dalam jaringan itu menerima data yang kita kirim. Itu perbedaan dari hub dan switch. Yang kelima adalah router. Router merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan metode yang lebih kompleks. Metode ini misalnya adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat membagi suatu IP address secara otomatis.
Komponen yang keenam adalah bridge. Hampir sama dengan router, bridge merupakan penghubung beberapa jaringan. Tetapi, bridge ini menggunakan MAC address dalam cara kerjanya. Kalau router tadi menggunakan IP address. Yang ketujuh adalah konektor. Konektor merupakan penghubung kabel dengan network adapter. Pada gambar ini, saya tunjukkan adalah konektor RJ45. Tetapi, konektor dalam jaringan itu sebenarnya ada 3 jenis ya. Konektor untuk kabel twisted pair, salah satunya ya ini, konektor RJ45. Kemudian ada juga RJ11. Kemudian ada konektor koaksial, atau nama lainnya konektor BNC. Ini untuk menghubungkan kabel koaksial ya. Lalu ada juga konektor pada fiber optik, yang untuk menghubungkan NIC dengan fiber optik. Misalnya, konektor Biconic, konektor D4, dan konektor FC. Selanjutnya, ada yang namanya kabel jaringan. Kabel ini merupakan kabel penghubung perangkat jaringan. Ini yang berbasis wired network ya, atau jaringan kabel. Ada 3 kabel jaringan yang umum digunakan dalam membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama adalah kabel koaksial, yang kedua adalah kabel twisted pair, dan yang ketiga adalah kabel fiber optik. Untuk kabel twisted pair sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama ada UTP atau unshielded twisted pair, yang kedua adalah FTP atau foil twisted pair, dan yang ketiga adalah STP atau shielded twisted pair. Nah, kabel-kabel jaringan ini penggunaannya ditentukan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan ya dalam saat kita membangun suatu jaringan komputer. Itu dia pengertian dan beberapa contoh dari komponen jaringan komputer yang dapat kita gunakan untuk membangun suatu jaringan komputer yang sederhana ya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Saya cukupkan sekian untuk materi komponen jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.